Panderi yang stabilisasi sudah selesai belum ya? Sudah. Oh, sudah boleh dikirim atau boleh dikirim lewat mana ya? Ada yang di surat. Izin juga Panderi yang apa? Yang dikirim bro? Surat pernyataan. Iya, surat pernyataan absensi semua udah dikirim. Oke. Sudah dikirim kan? Absensi Tolong jalankan juga. Nah, Ya. jadi itu juga wajib karena dokumen yang harus kami bawa kirimkan nanti itu adalah berita acara, rekomendasi, kemudian tablisitasi, kemudian surat pernyataan melaksanakan AL, Ya. sama daftar hadir. Jadi itu adalah satu file yang harus itu. Nah, yang tablisitasi sudah dikirim kemana ya Pak ya? Sudah di link kemarin. Link yang surat yang Google Form. Kirimnya ke kami juga. Oh gitu. Itu kan Google Oh, Form ke sana Oh sebenarnya. iya. Oh. Kan saya minta dikirimkan ke saya Pak sebenarnya kemarin. Oh gitu. Karena itu termasuk bagian yang nanti harus kami kamikan secara hard copy. Kalau misalnya ada printnya sekarang sambil kami baca nih Pak bisa. Oke, mungkin kita perlu kami sampaikan, mungkin kami tidak memulai dari dimensi 1 ya, tapi kita mungkin akan mau dari bawah dulu pada atas Pak? Atas nomor 2 dulu. Oke. Kalau Pak Justin kita bermainnya main di atas dulu. Saya biasanya kadang bermain dari bawah dulu dari luaran. Oke, pertama mungkin masuk ke bicara berkenaan dengan tata pamong ya. Mungkin boleh nggak ada yang menjelaskan terkait dengan proses pemilihan pejabat, kemudian proses yang lainnya dan segala macam yang berkenaan dengan tata pamong ya, termasuk saya lihat kan ada berbagai hal, ada ISO dan segala macam. Mungkin boleh ada yang bantu menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama sekali terkait dengan tata pamong dan sebelum itu kami mungkin menyampaikan kepada Pak Prof dalam kaitannya tentang visi dan misi ini sudah kita lanjutkan aja Prof ya. Enggak penting. Jadi kalau visi misi nanti kami akan melihat secara keseluruhan. Ya. Nanti kami akan judgement secara ini. Jadi kami kalau beda alami dengan BNPT, kalau BNPT kan berdebat masalah kata-kata di visi misi. Kalau kami tidak melihat itu, tapi adalah melihat overall itu bisa di statementnya kan di mana. Untuk secara keseluruhan kita nanti sampaikan sebelumnya, mudah-mudahan nanti ada yang diperdalam oleh Pak Profesor terkait dengan visi misi kita menjadikan Islam sebagai yang kompetitif di ASEAN. Ini adalah kita lihat dari visinya UIN, lalu nanti kita kembangkan turunkan menjadi visinya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Lalu terkaitan dengan misi, maka ada 3 misi yang kita bangun dari sisi pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan juga kegiatan pengabdian. Langsung kedua aja Pak, yang tata pamong Pak. Ya, dalam kaitannya untuk tata pamong terkait dengan pengangkatan struktur yang ada, maka strukturalisasi di fakultas ini ada Fakultas Ekonomi Islam, ada dekan, dan untuk pengangkatan dan banyak kita disesuaikan dengan masa jabatan rektor, dan ini sudah ada di kita di halaman 23 ya, terkait dengan Fakultas Pendidikan Agama Republik Indonesia, Retra dan Rencana Hidup Pengembangan di Padang. Nah, ini beberapa hal yang terkait dalam pengangkatan dan para pejabat yang ada secara struktur. Kita ada ketua prodi dan sekretaris prodi, dan mungkin ada ketua labor ada 2, dan yang lainnya mungkin sama dengan Pak Dekan. Dan untuk pemilihannya itu adalah kita menggunakan regulasi yang dengan tata untuk organisasi tata kelola milik Kemanggung pada tahun ya. Itu kira-kira dan ini sudah kita siapkan.
dalam ini karena dia tidak hubungan dengan visi misi, dan yang selanjutnya adalah terkait dengan struktur sudah dan cara pemilihan menggunakan dan data-datanya dilakukan. Ada ketua dan sekretaris prodi dan beberapa unit yang ada bagi kita itu adalah untuk kegiatan persuratan. Seterusnya untuk persuratan kita sudah menggunakan sistem digital mandiri, dan untuk skripsi khusus untuk PB menggunakan MySkripsi pada dia. Nah, kemudian terkait dengan tata kelola ini ada dua hal yang menjadi Pak kita adalah pertama dijadikan kita sudah strategi ini kita lewatkan saja dalam skema sertifikasi, yaitu kita di sertifikasi ISO. ISO-nya kapan Pak? Dia di tahun 2019. Selesainya kapan? Sampai 2023. Itu 23-nya bulan apa tuh Pak? Bulan apa ya? Sekarang ISO tidak Februari atau kalau nggak salah ya? Iya. Nah, sudah dapat panjangan belum? kita masa perpanjangan sekarang nih 2023 ini, jadi proses perpanjangan Sudah dilakukan proses perpanjangan belum? sekarang bro jalan. Berarti belum. Dia kan sampai ini Visitasinya belum. visitasinya belum. Tapi sudah pengajuan lagi. Itu yang di ISO apa aja tuh Pak? Ruang lingkupnya apa? Ada sertifikat yang lebih clear nggak? Ada sertifikat apa? Sertifikat ISO. Sertifikat ISO. Sertifikat. Bisa ada nggak yang lebih clear? Ada kalian dulu. Nah ini Prof. Ini sampai tanggal 2 bulan 2 2023. Nah, dalam proses kami ini pengajian. Bukti sudah mengajukan perpanjangan ada? Nanti katanya sedang proses. Nah, bukti prosesnya ada nggak? Jadi dia begini, kalau kaitannya kan dia sesuai dengan permintaan dari ISO dulu. Kalau kita mengajukan ya diapakan gitu. Sekarang kita di anggarannya yang kita apakan di LPM merumuskan. Nah, pertanyaan saya sudah diajukan belum? Sekarang bro, untuk perpanjangan. Kita sudah Dokumennya belum kita masukkan. Belum disubmit. Jadi dia kan 2023 dan 2000. Karena kita memang memikirkan kebijakan apakah kita nanti lanjut ISO atau kita sertifikasi lain gitu. Oke, sertifikasi lainnya ada apa? Kita untuk sertifikasi yang di luar yang ini tuh, yang ISO tadi. Kemudian untuk tata kelola berikutnya
kita juga sekarang dijadikan pilot project untuk zona integritas Yang di mana? Di Kementerian Agama. jadi tutupnya habis 2 Maret 2 Februari ya. Zona integritas Pak. Iya, zona integritas. Nah, kita sedang dalam proses. Bapaknya saya berarti ya. Hah? Ditunjuk sebagai pilot project untuk zona integritas. Iya. Adakah prodi di sini yang sudah dapat akreditasi internasional atau sedang proses akreditasi internasional Pak? Belum ada. Jadi belum. Belum ada ya? Karena kita prodi kita itu akuntansi kan baru pertama Baru lulus. Lulus apa? alumni. Baru 1 tahun. Sudah tapi 1 tahun. Ini KZI-nya bro, Kementerian Agama tahun nomor 437 tahun 2023. Oke. Nggak ada dokumen lain Pak untuk menjelaskan. Berarti belum ada yang internasional akreditasi ya? Belum ada ya? Belum. Kerjasama yang sudah terrealisir ada apa aja Pak? Jadi untuk kegiatan benchmarking kita ini kemarin dengan Universitas Internasional University Malaysia. Yang dilakukan apa Pak? Nah, Dengan IUM apa? kita mengutus mahasiswa dosen kita dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas SDM. Nah ini kebetulan ketua prodinya kita buat juga nih. Nggak, kesananya ngapain? Apakah cuma jalan-jalan? Cuma Nah, peningkatan mutu pelatihan. Pelatihan. pelatihan apa? Ada buktinya nggak? Selain foto, Pelatihan. apakah ada sertifikat atau ada apa? Besok Ada LOI, MOU atau MOA? Dengan IUM? kita yang ada dengan Triple IT. Jadi kerjasamanya dengan untuk pelaksanaannya di International Islamic University ini. Nah ini yang IUM? Dia jadi waktu itu kan Pak Jamil ini kan sebagai apa itu lalu dia kerjasama juga Triple IT, jadi tim ahlinya untuk pengajaran itu diambil di IUM. Nah jadi kita kerjasamanya dengan Triple IT. Jadi di Triple IT. Ya. Jadi kerjasama dengan Triple IT atau dengan IUM ya? Kedua-duanya. Pelaksanaan kegiatannya kolaborasi dengan apa tuh Prof? Dengan IUM. Atau IUM hanya sebagai tempat? Jadi waktu itu kita melaksanakan kegiatan workshop kurikulum. Jadi di sana kalau ada IUM itu dia langsung integrasi antara ekonomi di fakultas tinggi ekonomi Islam itu langsung integrasi keilmuan. Jadi kita nggak perlu misalnya menggunakan kata istilah Islamnya gitu. Jadi di prodi itu semua dosen harus memahami juga usul fikih dan dilakukan oleh IUM. Jadi waktu itu kita melihat kegiatan mereka itu integrasi keilmuan. Berarti ke IUM hanya benchmarking kurikulum ya? Ya, kurikulum itu. Ini masuknya ke pendidikan. Ada kegiatan apa yang sudah dilakukan bersama dengan mitra di luar negeri atau di dalam? Kemarin bu dosen muda kita nih Prof, untuk kegiatan pengabdian moderasi beragama itu pokoknya
Mutia lupa. Apa nih? Nanti sampai apanya undangannya apa kegiatannya Pak? Dari awal. Kemarin saya sempat melakukan ikut sampos Women Interfaith Leadership, dan itu ada pengabdian masyarakatnya dengan melatih kurang lebih seperti moderasi beragama, tapi leadership youth interfaith leadership untuk mahasiswa UIN, yang itu saya libatkan dalam pengabdian masyarakat kampung moderasi beragama. Boleh nggak ada bukti, tapi bukti nggak ada bentuk PPT gitu? Ya, oke. Itu bentuknya Ini nggak bisa kebaca fotonya soalnya. ya. Silakan. Dokumennya. Dokumen apa? Itu ngerjain apaan Mbak Mutia? Ada dengan UKM, webinar zakat dan wakaf. Kemarin itu jadi saya ikut pelatihan short course di Australia, dibiayai oleh AAS, semacam beasiswa AAS. Kami dilatih, lalu masing-masing kami harus punya bikin proyek sendiri. Itu bentuknya tentu pengabdian masyarakat. Nah, saya melakukan Pembiayaan pengabdiannya dari AAS juga. Jadi setelah short course itu kami dikasih anggaran kurang lebih 15 juta untuk melaksanakan personal project. AS apa tadi? Australian Award Scholarship. Beasiswa Sokos ya? Iya. Sokosnya tentang interfaith ya? Iya, interfaith. Sebenarnya women leadership secara keseluruhan. Jadi selain interfaith juga economic empowerment di situ, gender equity juga di situ. Jadi apa ini? Ini project reportnya. Iya, di dalamnya juga ada offer letter seperti yang ditampilkan oleh KDK. Jadi pada proyek itu Prof saya melatih mahasiswa, dan mahasiswanya saya libatkan dalam pengabdian yang hari ini saya lakukan tentang penguatan kampung moderasi beragama. Project ya? Iya. Project pengabdian masyarakat bersama mahasiswa ya? Iya. Besaran biayanya tadi 15 juta? Pelatihannya ya Pak, pelatihan mahasiswanya ya. Sementara kalau untuk kampung moderasi beragamanya itu 15 juta lagi, itu dari sumbernya dari Kitab Dimas UIN. Tapi untuk pelatihan mahasiswanya itu didanai oleh AAS. Nah ini di dokumen ada Deakin University. Nah Deakin University ini kerjasama ngapain ya? Itu belajar bahasa. Gimana? Deakin University. Iya, Deakin University. Itu ngapain? Jadi kami di situ seperti yang saya sampaikan tadi Prof, dikasih materi tentang interfaith leadership, women Deakin University itu yang empowerment. project AAS itu. Oh, Sebagian itu. Bagian oh ya, itu bagian dari proyek itu. Jadi bagian proyek yang saya buat itu adalah pertama. Tapi tidak langsung Deakin itu hanya sebagai pelaksana kegiatannya berarti ya? Iya, pelaksana kegiatannya. Bukan UIN kerjasama dengan Deakin ya? ada UIN juga kerjasama UIN dengan Deakin. juga punya kerjasama dengan Deakin, tapi yang Nah, yang realisasi dengan Deakinnya yang mana nih? oh, Kalau yang AS kan berarti dia bukan realisasinya Deakin, itu berarti kan realisasi AAS. Separate ya, artinya harus kita bedakan antara dengan Deakinnya sebagai Deakin University atau Deakin sebagai pelaksana programnya AAS. Nah, yang dengan Deakinnya sendiri ngapain?
Berdikin itu kegiatan pelatihan bahasa. Bahasa. Iya, Pak apa? Ada buktinya. Selain itu dengan Dikinnya juga ada program mentoring dan juga akses ke iCloud-nya Dikin itu. Ekspornya Dekin. Tapi bukan Dekin ya, berarti masih gabungan dengan proyek AAS ya. Yang pelatihan Prof yang Pak Novel itu hari ini yang di grup awal ini Oh iya, mentoring itu iya. Selain itu ada mentoring. Jadi gini Prof, kami juga ada grup namanya Kawan Ilmiah dan sampai hari ini salah satu profesor yang ada di Dikin itu aktif memberikan mentoring bagi kami yang dosen-dosen muda yang ingin kuliah ke Siapa luar negeri. profesor? Prof Ismet Fanani. Mentor penulisan artikel ilmiah. Iya, termasuk itu salah satu. Mentor dalam persiapan S3 ya. Iya, Mentornya siapa namanya tadi? Prof Ismet Fanani Dari ini. dari Dikin University. Oke, ini ada dengan University Science Malaysia, Sains Islam Malaysia. Bentuk kegiatannya apa? Bentuk kegiatannya apa? Saya kan hanya konfirmasi. Karena di dokumennya masalahnya ada statement tapi tidak ada evidence, itu jadi masalah. Jadi setiap statement kita harus clear karena gini, karena Lamemba dan juga Ban PT sekarang kan sebenarnya sama, adalah setiap apa yang kita tulis harus ada evidence base. Oke, sambil dicari, saya balik lagi ke penjaminan mutu. Ada LPM kan di sini? Boleh dijelaskan tentang proses PPAP di sini? Terima kasih Pak Prof Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Baik, perkenalkan kami LPM untuk memaparkan proses implementasi SPMI di Prodi Ekonomi Syariah. Pertama, pelaksana penjamin mutu. Ada organisasi penjamin mutu yang ini diatur oleh SK Rektor nomor 1837 tahun 2022 tentang manajemen SPMI dan unit dan pejabat khusus dalam penjamin mutu. Ada tingkat universitas, tingkat fakultas, ada pasca sarjana dan tingkat program studi. Organisasi ini terdiri dari ini tingkat universitas, ada struktur LPM terdiri dari 3 kepala pusat, dan ada UPMA pada tingkat fakultas melaksanakan penjaminan mutu pada tingkat fakultas di lingkungan UIN Mamuja Padang. Di PIB sendiri sudah dibentuk, dan juga GPMA gugus pengendalian mutu akademik melaksanakan penjaminan mutu pada program studi fakultas masing-masing. Banyak UPMA itu di fakultas. Di program studi Iya. ya, Enggak, di fakultas. program studi. Berarti LPM, UPM, kemudian GPM. Iya. Baik, ini dokumen SPMI yang kita miliki ada 4. 1. Kebijakan SPMI, ada manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Di kebijakan SPMI ini berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip mengenai kelembagaan dan manajemen berdasarkan visi misi UIN Mamuja Padang.
manual SPMI berisi penetapan, pelaksanaan, evaluasi PPEPP, dan standar SPMI berisi standar nasional yang mengacu dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, dan kepatuhan implementasi SPMI. Formulir ini berisi form-form setiap standar sebagai panduan dalam langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian kegiatan berdasarkan standar SPMI. Ini Pak, SK Rektor tentang kebijakan mutu, ini tentang manual mutu, ini tentang standar mutu, dan ini formulir mutu yang kita sudah sediakan untuk melengkapi standar. Ini SOP audit mutu serta Renstra UIN Muhammadiyah Padang, dan ini aplikasi PPEPP di program studi. Ya. Penetapan itu, dekan dan direktur bertanggung jawab dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut peningkatan akreditasi dan reakreditasi program studi. Indikatornya adanya dokumen kegiatan yang berorientasi pada peningkatan akreditasi di tingkat fakultas. Pada tahapan pelaksanaan, di pelaksanaan ini dekan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, tindak lanjut dalam peningkatan reakreditasi. Hal ini ditandai dengan adanya dokumen-dokumen dalam kegiatan yang dibutuhkan untuk peningkatan reakreditasi. Dalam evaluasi dilakukan dalam bentuk AMI. AMI ini UIN Muhammadiyah Padang melakukan 2 tahun sekali sesuai dengan SK Rektor. Kenapa aminnya 2 tahun sekali? Setahun 2 kali. Setahun 2 kali. Beda makna loh. Setahun 2 kali itu beda Ya, makna. 1 kali dalam 1 semester. Yang pertama kita mengaudit dokumen, yang selanjutnya baru para auditor visit ya. Ini bukti-bukti surat tugas, penugasan para auditor internal UIN Muhammadiyah Padang ke program studi. Ini rapat koordinasi AMI. Dan ini Pakai aplikasi nggak AMI-nya? Atau dashboard, masih manual? dashboard AMI tapi masih manual, Prof. Dalam tahun depan kita buat ini, dan baru dibuat di Siatak ya Pak PIPG, baru kita munculkan. Hasil AMI-nya ada nggak yang untuk di ekonomi syariah? Ada. Yang terakhir. Ada. Ini hasil AMI dari Itu maknanya angkanya apa tuh? Yang selek mau jaring-jaring doang gitu. ini kerjasama pendidikan poinnya 3, kerjasama penelitian poinnya 2,5 gitu. Maknanya apa? Mungkin Pak Mursal bisa dijelaskan. Itu level kepala kok ada 0 itu? Ada yang dicari ke Nggak, guru besarnya no. Guru besar Oh, nol. besar. Ya, lektor kepalanya. Oh, yang guru besar 0. Oke. Ya Prof, mungkin Iya, ditambahkan boleh Pak. kalau periode yang sebelumnya itu AMI kita cuma 1 kali ya, dan tahun ini kita agendakan 2 kali. Jadi pertama audit dokumen, yang kedua nanti baru audit kegiatan. Sekarang sedang berjalan proses audit dokumen. Nah, dan ini produk baru ini dengan Google Form ini. Oh, Google Form ini masih pakai Google Google Form. Form karena masih belum ada dashboardnya ya, khusus tentang kami. Jadi proses AMI-nya dilakukan masih manual ya? Masih manual. Menggunakan Google Form. Ya, Google Form itu kan belum sistem. Mulai tahun berapa menggunakan Google Form? Kalau tahun 2021 itu kita online Prof. Ada contoh nggak Google Form-nya seperti apa? Saya mau tahu pertanyaan Google Form-nya. Kalau Google Form Ada. Ini 1 sampai 10 maksudnya apa ya? Ini kan pakai skala, tapi nggak ada penjelasan skala yang paling bagus itu yang mana. Oh, ini hanya kegiatan-kegiatan doang ya? Boleh nggak hasilnya AMI-nya versi mentahnya? Jadi pertanyaan yang ini dimasukkan ke Google Form ya? Iya. Itu Google Form.
Di UIN IB yang paling tinggi aminnya siapa? Prodi siapa? MBS. Bukan di FEBI ya? Di UIN. Di WIN. Nomor berapa peringkat itu misalnya? Lebih bahasa Inggris. Bahasa Inggris, iya. Dulu kan ada peringkat juara-juara. kita peringkatnya Pak Mulisa. Kalau nomor 1 itu 46. Nah, prodi eksak itu di peringkat ke berapa? Nomor 6. 6 saya WIN. Hal apa yang menjadi kelemahan di prodi ekonomi syariah? Ya, kalau kelemahan Guru besar. itu guru besar. Kemarin kita sudah bawa guru besar kemarin ke Curug. Ya, artinya yang mengajar di lain dia jadi dosen tetap. Kita mengajar juga di Dua enggak? dua ini Pak Prof Asal dengan Prof Daus. Karena kita belum punya. Nah, kembali ke kerjasama lagi untuk dengan College University Insaniah Malaysia, apa bentuk kerjasamanya? Jadi Insaniah Malaysia itu dulu kan Insaniah Produk dulu dan sekarang kan menjadi Unisam. 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 Maka kita sudah ditunjuk sebagai seseorang tim penguji di situ. Ada SK tim penguji ada Tahun 2019 mahasiswa kita magang. Ini tesis atau disertasi Pak? Pembimbing tesis atau Tesis. Pembimbing dan penguji tesis ya? Sekarang nama kamu siapa namanya? Universitas Unisam. Universitas Insaniah Malaysia. Bukan. Itu nama lama. Nama barunya? Unisam Universitas. Nama orang Bender sama sama. apa sih? Apa? Mas Devi sehat, Mas Devi. Apa Pak namanya? Unisam. Universitas University apa? Sultan Abdul Halim. Hah? Universitas Islam Antar Bangsa Sultan Abdul Halim Sultan Abdul Halim. Muazzam Syah. Ah, Muazzam. di Kedah ya? tidak. Oke, boleh dijelaskan tentang prosedur penerimaan mahasiswa di sini di UIN IB. Ada berapa jalur, kemudian prosesnya seperti apa? Izin Pak, untuk terkait dengan pola penerimaan kita itu ada 3 jalur utama Pak. Jalur saling kenal, jalur mandiri. Jalur apa aja? Setelah itu nanti ada 2, ada yang prestasi akademik, ada yang tes online. Kalau kita rinci itu yang akademik itu sudah ada 2 jalur, dari LIPIS dan dari LIPIS, dari STAN PTKIN dan PTKIN. Kemudian yang dari LIPIS SNBP dengan SNBP itu yang dalam nasional. Nah, yang DIKI apakah FEBI ikut?
Kalau dikti itu prodi umum aja Pak, yang ada baru yang di saintek. Ya, artinya dikti jadi baru dikti sih. Kalau mandiri itu nanti ada jalur prestasi mandiri Pak, Spekos, dan juga ada PAD ya, yang ketiga. Kemudian ada yang mandiri. Kalau persentase kalau kita lihat itu 60-40 Pak, 60% dari nasional, 40% dari mandiri. Ada jalur penerimaan untuk mahasiswa asing tersendiri nggak? Ada SPMA namanya Pak. Itu masuk dari yang mandiri tadi Pak. Jadi, Nah, di sini sudah ada kantor pelayanan internasional nggak untuk ngurusin mahasiswa asing itu? sudah ada. Itu international office. Sudah ada. Sudah ada. Kita ada mahasiswa Kamboja Di prodi apa Pak? di Syariah sekarang Hmm? Mulai masuk kapan? dan COVID. Sebelum tahun 2009 ada. Ada satu mahasiswa dari Kamboja. Di prodi sini kan? SK. Ini Syariah ya. Sekarang mahasiswa kalau yang COVID kan berarti lagi nulis skripsi. Dulu Diterima kapan? 21, 20, 22? 22. SK. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah mahasiswa Kamboja itu belajarnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa Padang? Bahasa Indonesia dia belum. Bahasa Indonesia karena dia bahasanya Melayu. Campak. Campak. Oh, tahun 2022 ya? Ya. Melayu jam. Jadi kuliahnya pakai bahasa Indonesia dia bisa ya? bergabung dengan di lokal dokumentasi. Nanti tolong dihadirkan ya pada saat wawancara mahasiswa asing ya. Ya, dia itu di rolling ke Tarbiyah tuh. Kok bisa di rolling? Nah, itu kebijakan dari Penerimaan di ekonomi syariah? ya di sekadnya di ekonomi syariah. Dia sudah melapor juga di prodi waktu itu. Terus kenapa jadi target? Ya di Tarbiyah maksudnya. Itu gimana? Saya hilang ini dia. Semester 1 dia sudah di PBI. Kemudian terjadi perputaran dan awal Pindah Pindah jurusan. Jadi sekarang bukan terdaftar di PBI Ada di lagi. sini bro. Jadi pemerintah aja. dia semester 1 di sini. Nomor 1 tahun berapa tuh? 2022. Sekarang baru semester Seharusnya Tiga. 3. Berarti 1 semester aja di sini ya. Bisa dihapus bro. Tapi jejak rekamnya ada. Ya, ini saya tulis apa adanya Bu. Jadi saya tulis hanya kuliah 1 semester, berikutnya pindah ke fakultas Tarbiyah. Nanti pada saat proses validasi nanti kami serahkan kepada tim validator untuk mengakuinya yang mana. Tapi kami tulis apa adanya. Kalau Thailand. Mahasiswa Thailand ada. Tapi tamatnya tahun 2019. Udah lewat tahun. Kalau dia masih tulisnya 2021 masih bisa diakui. Tapi masuk TS itu Prof. Nah, dia kerja di mana? Yang mana? Yang Thailand tadi. Selalu kerja di mana? Konservasi. Tapi dua-duanya alumni Excel. Iya. Atau ambil ini satu lagi? 2020 malah dia.
Izin Prof. Yang tamannya 18 wisudanya 18 Februari 2020 Muhammad Hafiz Toer dari Thailand. Jadi Dia ada Yahya namanya, Yahya. ada Zohir namanya. Yang Yahya itu selesainya 2019, kemudian yang Zohir itu selesainya 2020. Oke, nanti di alumni kita perdalam lagi ya. Kemudian yang Yahya itu ngambil S2 manajemen. Nah nanti kalau bisa di sesi sore dia hadir by Zoom juga nggak apa-apa. Bisa juga bisa. Nanti by Zoom. Nah, nanti supaya kalian bisa nilai yang alumni ya. Dia bisa masuk mahasiswa terdaftar di sini. Mahasiswanya 2020 sudah Februari 2020 sudah. Thailand. Dia penerimaannya kapan, Pak? Penerimaan di 2000, jadi penerimaan di 2014. Cuman dia angkatnya 2015. Angkatan? 2015. 2015. Lulusnya doang ya, lulusnya lebih lama ya. 2020. Tapi sebenarnya harusnya dari mana? Mas masih di UTS. Jadi ada 2 orang mahasiswa Thailand. Lulusnya tahun 2020. Sebagai mahasiswa masih terdaftar 2020. 2019 itu yang lulus siapa tadi? Yahya. Iya. Itu lagi ngambil Yahya Wahain. Nanti bisa dihadirkan Bu ya. Yahya insyaallah. Yahya insyaallah. Tahun 2020, yang tahun 2020 Si kembali. Hafiz Toer. Kerjanya apa ya? Bisnis apa ya dia? balik dia ke Thailand Bro. Jadi Usaha swasta ya? online. Lagi-lagi saya tulis apa adanya ya, nanti judgement dari tim validator ya. Oke, mungkin saya masuk ke berikutnya adalah terkait dengan layanan akademik. Ada yang bisa bantu menjelaskan kan? Layanan akademik. Aslan. Yang di Prodi. Layanan akademik. Ya UPPS dan Prodi karena ini levelnya boleh UPPS. Layanan akademik. Tolong apanya? Bukan yang fakultas dia Secara rektorat Pak Azul, kepala DPD kita minta dulu. Nanti UPPS. Tolong registrasi tadi registrasi akademik jangan situ sudah masuk by sistem dulu. Izin Prof. Terkait dengan layanan akademik setelah keseluruhan mahasiswa itu sudah kita gunakan secara sistem melalui namanya stream syakat Pak. Ini dimana setiap semester itu seluruh mahasiswa itu sudah kita minta registrasi dulu melalui sistem terkait dengan penjadwalan ini, di mana seluruh mahasiswa itu sudah kita minta pendataan secara aplikasi
aplikasi apa namanya? Ini aplikasi Siaka, Pak. Siaka. Nah, di mana setiap semester memang itu semester kita kemarin itu ada untuk PB sendiri ya. Itu terdata untuk perkuliahannya itu Pak 117 mata kuliah dan itu sudah kita laksanakan dan nilainya itu sudah kita evaluasi. Kemudian juga hasil pembelajaran kita sudah laksanakan secara ad-hoc Pak. Jadi kita bisa mengevaluasi pembelajaran itu dosen-dosen yang mengajar nilai oleh mahasiswa dan itu bisa kita perlihatkan hasil laboratoriumnya di mana dosen yang bisa dinilai oleh mahasiswa untuk semester kemarin untuk PB sendiri untuk ekonomi sendiri kita lihat atau hasil dari ekonomi. Ini untuk dosen home sendiri untuk ekonomi syariah bisa kita lihatkan secara real time hasil domain masing-masing. Nah, di seluruh dosen yang home di di ekonomi syariah itu bisa dinilai hasil dari kuliah semester kemarin. Jadi itu secara berkali-kali untuk semester kita laksanakan untuk kuliah seperti itu. Oke, di dokumen ada my skripsi, ada mobile hmpxa.org, itu seberapa efektifkah ya? Oke, terima kasih Prof. Baik, saya akan menjelaskan. My skripsi kami rintis dari 2019 waktu itu, Prof. Waktu itu kami baru dua tahun ini PhD saja di sini Bange. Itu untuk? Nah, ini untuk penyelesaian studi mahasiswa kita di prodi ekonomi syariah. Hanya dipakai ekonomi syariah atau boleh dipakai di satu fakultas? Awalnya pilot project kita di 2019 untuk ekonomi syariah. Tapi ke depan sudah diajukan untuk seluruh prodi kita di PB ini kita sepakat untuk menggunakan skripsi. Dulu namanya Eksawan dulu namanya. Boleh dong. Oleh satu mahasiswa. Ini sebelum itu saya terangkan dulu ini gini Prof. Ini terdiri dari bagaimana cara pengajuan judul. Jadi aplikasi ini ada dua, satu untuk mahasiswa, satu untuk kita di prodi. Nah, pengajuan judul itu apakah sudah beserta proposal belum? Belum. Tapi ini sudah judul semuanya. Di dalam pengajuan itu seperti ini. Kenapa judul? Judul, kajiannya dan sinopsis. Nah, memang kita belum terbatas data penyimpanan. Sebenarnya memang harus ke database itu yang Prof bilang tadi. Karena kalau judul itu kan judul itu kan belum bisa menggambarkan isi dan itu judul bisa. Ya, makanya tapi saya persingkat ini keterbatasan di Prof. Penyimpanan boleh kita. Ada mahasiswa yang sudah lulus, jadi untuk saya bisa baca proses semuanya dalam satu ini ya. Atau yang sudah mau ujian akhir ya? Mahasiswa yang boleh. yang akan Jadi dia kan sebelumnya kan dia mengajukan judul, terus kita set jadwal seminar proposalnya. Setelah itu kita tunjuk pembimbingnya. Ini by sistem semua nih, Prof. Contohnya saja. Nah, ini. Nah, ya ini. Nah, ini muncul ini siapa pembimbingnya, siapa pembimbing 1, siapa pembimbing 2. Itu untuk SK pembimbing. Kalau jadwal seminar proposalnya muncul ini, kita set tanggalnya, ya. Terus ada ketua, sekretaris, dan tim penguji di sini.
Nah setelah itu dia munakasah. Nah munakasah juga kita set SK-nya melalui online juga. Nah ini dia Prof. Nah di dalam jadwal munakasah ini terekod lah siapa penguji dulunya, siapa pembimbingnya, dan siapa juga tim dalam ujian munakasah tersebut. Tapi memang ya file skripsinya itu yang memang kita belum sampai ke sana, kita belum sampai ke olah data. Memang saya pengembangannya maunya di 2023 ini ya. Saya seterusnya ada satu pengolah data. mahasiswa yang sudah di tahap akhir. Ada di sini. Di tahap akhirnya di sini kita masukkan ke kolom wisudawan di sini, Bro. Enggak, maksud saya mahasiswanya diklik prosesnya. Boleh. Bisa kebaca enggak? Mahasiswanya. Nah, bentar. Yang sudah menakosa deh. Iya, bentar. Nah, ini. Jangan di delete kok nanti ke dia. Dulu. Ah, ini, Bro. Ini rentang waktunya, Bro. Cara dia tahu dia dapat pembimbing di mana? Dia ada di aplikasinya kita pakai di handphone mereka. Dia ada connect juga ke handphone. Tapi di historis ini nggak ada ya? Di historis kita yang masuk Prof apa ini? Ya maksudnya mulai dari awal kapan maju, kapan ini mulai apa? Dengan proposalnya kapan? Ada Prof. Ada. Ini Historinya aja sih. seperti SK-nya masuk Prof ini, bukan? Ya historinya berarti ya dia loncat hanya ujian-ujian doang ya ada historinya. Ya ini semuanya arsip apa nih? Persuratan sini sebenarnya, Bro. Nah, jadi memudahkan Nah, kita. sekarang Prodi memantau supaya dia bisa lulus tepat waktu dari mana? Oke. Baik, ini gini, Bro. Bentar, Bro. Nah, ini statusnya ini, Prof. Yang berwarna kuning ini ada waktu di sini, Prof. Minta waktunya, monitoringnya di sini. Jadi kami monitoring, kita di admin di Prodi. Siapa yang sempro, kita monitoring waktunya. Batas ya. Yang paling atas siapa? M Hafiz ya? Ya. Nah, ini dia sudah 2 bulan 30 hari. Dia menyelesaikan seminar proposalnya. Nah, nanti terdetek ini kalau mendekati 4-5 bulan, saya screenshot ke WA mahasiswa atau grup, kami bikin grup pejuang skripsi gitu. Pejuang toga. Jadi kita cepat ini deteksi siapa yang belum ini gitu. Tapi proses bimbingannya masih manual ya, nggak pakai aplikasi. Proses bimbingan sudah disiapkan, baru disiapkan ya. Tadi di dalam syakat ada Pak? Ada bimbingan. Nah, Ada. yang realnya bimbingnya pakai si akad atau offline? Atau offline yang kemudian dimasukkan di dalam syakat ke awal? Itu kan dipecah lagi per prodi. Jadi mungkin lebih mengaktifkan seperti itu. Jadi biar terkontrol secara prodi. Tapi secara general kita Jadi di sini, Prof, mahasiswa kita tahu judul apa saja yang sudah sudah banyak ditulis. Nah, itu dia mendeteksi ini. Kalau saya masukkan judul ini nggak mungkin lagi karena sudah ada di Prodi. Itu maksudnya. Terus yang mobile HMP Exa Itu adanya di handphone mahasiswa kita. Itu untuk semuanya dari awal, sempro Akun mahasiswa. sampai munakasah. Nanti Prof bisa konfirmasi ke mahasiswa, dia sudah ada di handphone masing-masing. Kita sudah masukkan ke Login ke pakai akun Google mahasiswa. Play Store. Oke. Ada tadi kan berarti kan ini kan pemantauan untuk memastikan mahasiswa lulus tepat waktu ya. Kemudian yang perlu saya mau tanyakan juga adalah
aktivitas untuk hard skill soft skill ada apa? Aktivitas yang kita berikan ke mahasiswa untuk hard skill dan soft skill, apakah sudah ada? Ada. Di mahasiswa. BNSP itu ada di Karir tuh yang pada Nah, pelatihan itu kalau misalnya udah ada diberikan reguler atau kalau ingat doang? Oh, kita kalau di prodi yang jelas sesuai KKL itu. Ada, Prof. Dan Anggaran. Iya. Bentuk kegiatannya apa yang sudah di Ya, yang terakhir saya Statistik. ada pelatihan statistik seperti itu. kalau Silakan, reguler silakan, statistik Budi. Kegiatan pelatihan mahasiswa. di Sabtu tanggi. atau ada yang tiga boleh menjelaskan, nah itu PPS ya, jadi boleh tidak harus Boleh. prodi. Ya Mas David, saya mau dengan soal Mas David. Terima kasih Mas. Pelatihan mahasiswa. Statistik yang ada Ah, mahasiswa. Jadi kalau dari pelatihan soft skill dan hard skill, saya dulu adalah ketua dari P3 Karir. program pembinaan karir dan kemahasiswaan di UIN. Nah, di UIN. Dan di dalam saya mengerjakan itu, masalahnya saya ketika jadi ketua itu sedang COVID, sedang COVID itu. Jadi kemudian saya melakukan pelatihan itu lewat online. Nah, mungkin bisa di yang apa yang online Apa aja Pak yang udah jaga statistik? ya Terus ada yang lain Pak? Jadi dan kita barengin juga dengan kegiatan UKK Ya. mahasiswa. Jadi ada UKK statistik, ada perbankan, ada kewirausahaan. Jadi kita membuat berapa UKK, yaitu ada dari T3K, ya, terus ada pasar modal. Nah, kita juga mengadakan tentang KC, itu ada Mas. Ada malah kita bentuk, kita bikin SK-nya dan mereka bekerja sesuai dengan apa yang kita lakukan. Sekolah pasar modal bisa juga kerjasama dengan Frederick. Ya. Isi Lebih kurang kerjasama dengan siapa Pak? ya kemarin itu dengan siapa? BI ya. Sekuritasnya. Ya, BSI. Sekuritasnya apa? BI. Kemarin itu siapa tuh? Dulu Siapa sekuritasnya? Dulu kan kita dengan Kalian kan sudah betul. independen. Saya sebelumnya semua betul soalnya. sama baru dengan kalau sudah dikirimkan PKM Korea apa? MNC. MNC yang Korea. MNC apa KISI apa Korean Indonesian Sekuritas itu KISI ya? MNC. Prosesnya sudah di Oke, nah berikutnya sertifikasi yang sudah ada untuk mahasiswa apa aja ya? BNSP yang sertifikasi Nazir, Hanya Nazir Pak? yang sudah pakai BNSP ya. Yang tidak? Kalau yang itu sertifikasi kegiatan kita di sini jadi Prof, saya pakai sertifikasi sertifikat. Itu namanya sertifikat Pak, bukan sertifikasi. Sertifikasi yang BNSP yang Saham yang sama Nazir. Fintech ini. Yang untuk apa tuh yang sekolah pasar modal. Oh iya. Tapi itu udah ada sertifikasi. Kalau Nazir Wakaf kan ada 2 asesor di sini. Sebelah kiri saya kan asesor ada 2. Iya. Boleh nama Bu Wira. Ada barangan nama saya Askom ya kan. Selain itu nggak ada lagi ya berarti ya? Yang bersertifikasi. Nah skemanya pakai skema yang berapa Pak? Sertifikatnya skema berapa kita bukti? Skema
Skema PEK, pengelolaan Data benda wakaf. Wah, pengelolaan tanda wakaf. skema penerimaan atau pengelolaan. Pengelolaan tanda wakaf. Itu skema berapa Wila? 4. Hanya pakai satu itu skema dong ya? Iya, cuma satu dia. Kemarin yang kita bawa ke sini Pak, tulisannya baru. Ada yang berarti masih nasional aja ya, belum ada yang internasional ya? Sertifikasi. Isi kok isi Oke, di sini ada kliniknya ya? Ada. Kliniknya ada di mana? Kliniknya di kampus 2. Di kampus 3 ini ada rencana mau ada klinik karena kan semua sudah di sini semua. Mau dipindahkan Iya, ke iya. sini. Ada konseling? Ada. Ada. Konseling kita kerjasama dengan Fakultas Suludin, Bro. Psikologi. Oh, psikologi di Fakultas Suludin. Suludin ya. Kita lembaga itu. Ya, enggak ada loh. Oke, saya masuk yang krusial nih. Dosen. Berapa banyak dosen? Dosen PB, Bro. Dosen PS. Oh, dosen PS. PS, dosen PS. 16 dan 18. Boleh dibukakan data PDDT nggak? Untuk prodi Eksa. Iya, iya. Terus lah Bang. PIPD bisa. Iya. Iya lagi ini biar ya. Iya lah Bang. Aduh ya. Nggak usah pakai admin yang bisa dibuka aja. Bisa nggak? Bisa butuh data dosen nih. Karena ada kesepakatan. Karena data dosen ini untuk pembagi nanti semuanya ya. Pembagi citasi, pembagi publikasi. Kalau dari sistem kalau Ini mau bocor. Saya butuh yang lebih spesifik lagi codingnya. Excel.
ada berapa banyak dosen yang ada di prodi ekonomi syariah? Tadi datanya tadi Pak, saya cek tadi. Bisa. Bawah ada berapa datanya? 11. Jadi di sini Pak Prof, Ya Pak. prediktif kita ini lagi dibikinkan Pak, itu ya, karena memang diberikan kesempatan untuk mengembang. Jadi kita memasukkan di mungkin ini yang Pak Prof tanyakan, di apa kita kan 18 kita ajukan. Nah, ternyata di prediktif Pak, jadi ini lagi kita maintenance terkait dengan replacing dosen. Nah, Pak Didi, coba dijelaskan TPM. Ini kan Pak Prof lihat data ini, lalu datanya sekian. Jadi ini baru memenuhi syarat untuk tidak merah ya. Silakan beli. Terima kasih Pak Dekan. Izin Pak Faris, dalam satu semester ini kami merapikan data PDDP karena terdapat beberapa PEPA. Ada beberapa prodi yang terkena PEPA 1 dan PEPA 2. Jadi untuk kecukupan dosen kita sedang melakukan refreshing dosen kembali. Jadi data di TPS itu mengacu kepada yang masih di program studi sekarang. Admin PDDP dan admin di tingkat fakultas dan prodi masih bekerja untuk perapian ini, Prof. Kenapa ada 4 orang dosen yang tidak muncul ya? Ya itu awalnya dia di pasca dan di prodi lain Bukan. 4 orang yang di sini nggak ada di sini. Silmi. 1 Bu Rita, Tadiana, Bu Rita itu sama Hera aja. Klik. Hera, Heria, Klik berita. kemudian Mutia. Padahal manusianya ada di sini ya. Ya, iya ada. Saya nggak diakui Mbak. Nah, ini gimana ceritanya ini? Kena sistem. Ya, begini Prof. Kemarin itu kan dia belum keluar orangnya. Namanya apa? Jabatan fungsional. Fungsional, pun ya. Dalam proses Kemarin ada statusnya. Ini masih kosong. Nah, janji kerja. Itu ceritanya itu Prof. Dan ada beberapa emang dosen NIDK Prof, yang kita ambil dari statistik PPS. Katanya sama. Karena ini resikonya kalau 18 dosen berarti nanti publikasi kan harus semua dibagi 18 ya, karena dia menjadi pembaginya kan, termasuk persentasenya juga akan lari ke situ. Itu aja sih sebenarnya. Cuma yang menjadi catatan adalah ada yang background ilmunya sosiologi, pendidikan Islam dan hukum Islam. Komisar Firdaus, Profesor Firdaus, Asasi Warni. Nah, Prof. Firdaus itu mengajar mata kuliah apa? Fikih di sini. Fikih itu isinya apa? Fikihnya isinya apa? Fikih itu kan luas ya, karena hukum. Selain fikih muamalah. Karena gini Bu, kalau fikih muamalah saya bisa argumentasikan itu penting untuk ekonomi syariah. Cuma kalau fikih dalam artian kok kayak di kami studi Islam itu nggak bisa karena itu. Fikih jadi yang dalam IPS-nya fikih yang diajarkan itu fikih ibadah. Nah, Kemudian fikih menatahan, fikih waris. warisan yang ada di situ nggak bisa. Karena
kan saya masuk di mata kuliah tinggi ini materi yang diajarkan ke mahasiswa itu konteksnya adalah konteks yang agak kaitan dengan ekonomi. Contohnya apa Pak? Misalnya seperti ini. Fikih ibadah yang kaitan dengan ekonomi apa Pak? Dan sholat misalnya. Sholat itu juga kita kaitkan bagaimana efisiensi sholat berjamaah itu diukur dengan kajian ekonomi. Apa definisi efisiensi dalam sholat misalnya itu disampaikan. Ini bukan dari sisi apa namanya, dari sisi hukum fikihnya saja, tapi bagaimana praktis sholat itu, lalu bagaimana itu kemungkinan kajian ekonomi dari disampaikan. Contoh yang lain misalnya Sholat dikaitkan dengan ekonomi kayak gimana Pak? Misalnya sholat berjamaah, misalnya sholat berjamaah, apabila sholat berjamaah itu dilakukan dalam sebuah kantor, maka efektivitas itu lebih besar dibandingkan. Jadi Bapak ngajarinnya fikih ibadahnya, cara ini sholatnya atau dikaitkan dengan kontekstualnya? ada bukti RPS ya Pak? Hah? Kemudian ketika berbicara tentang Karena kan tentu saya nggak mungkin rekam suara Bapak kemudian saya sajikan pada saat saya validasi. silakan, itu prodi. Yang ngajar Pak Bizar. Ini konteksnya di Iya, jadi memang kalau fikih muamalah itu hanya menjelaskan aspek bisnisnya. Sementara ekonomi juga berbicara tentang keluarga, berbicara tentang kriminal, berbicara tentang, nah disitulah kita masuknya pada mata kuliah fikih untuk bisa mengembangkan konsep Islam dan bisa dijelaskan dengan ilmu ekonomi. Nah kalau yang sosiologi ekonomi. Soalnya ada yang Dr. Wan Henry itu sosiologi. Kaitan dengan ekonominya apa? pada sosiologi apa itu? Kriminal ya, pakar kriminal. Sosiologi ekonomi. Wah ada apa kaitan dengan ekonomi? Ada zakat wakaf. Masuk doang, itu mah cocok logi. Dalam materi yang disampaikan, Prof. Kalau dari sisi apa ini memang secara konsep terus dari materi disampaikan. Terus ini Dr. Anton Akbar ini sebenarnya pendidikan Islam atau syariat sebenarnya? Dia begini Prof. Beliau ini karena dia pengangkatannya kemarin dari S2-nya itu adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah bisa spesifiknya apa Pak? Dia di syariah Prof. Bukan Syariah. Ilmu syariah. Yang diajar apa? Fikih muamalah. Fikih dan fikih muamalah. Kenapa ada Bu Yanti di sini? Bu Yanti kan IPS Perbankan Syariah. Jadi dia dosen Perbankan Syariah atau dosen ekonomi syariah? Kita memaknai kemarin Prof. Asal mengajar di situ kita masukin gitu Prof. Dia mengajar di prodi ekonomi syariah. Cuma ini kekurangan mata kuliah di prodi asalnya Pak. Kekurangan mata kuliah di prodi asalnya, sehingga harus ngajar di ekonomi syariah. Dia kan mau kita terus terang Prof, kemarin kan dia tulisannya ada Prof, kita kan dia bukan program di dia sana Prof. Jadi kalau di dosen tetap yang kita amanai UIN itu Prof, adalah dosen yang dosen UIN yang mengajar yang bisa artinya dosen tetap itu adalah dosen UIN gitu. Jadi kalau dia dosen UIN adalah dosen tetap, termasuk dia dosen FEBI. Nah, Ibu Yenti Afrida itu adalah dosen FEBI dan dia juga mengajar di prodi ekonomi syariah. Ya, pertanyaan saya emang dia kurang mata kuliah Pak di prodi Perbankan Syariah. Jadi nggak prodi.
Saya ngajar nggak banyak juga. Di BMI ini bro, kapasitas dosen itu hampir imbang dengan mahasiswa. Tambah lagi dengan adanya kebijakan yang sekarang ini dengan memperbanyak mahasiswa, maka justru yang mempengaruhi terhadap jumlah dosen itu. Dan prodi ekonomi syariah ini dalam beberapa tahun belakangan ini itu penerimaan mahasiswanya termasuk yang terbanyak, sehingga mempengaruhi terhadap jumlah dosen yang ada. Termasuklah dalam kasus BNP. BNP di samping dia adalah ketua prodi di perbankan syariah, juga dilibatkan terhadap beberapa mata kuliah di prodi syariah. Terus ini Dr. Lumakul Hakim, sejarah peradaban Islam. Ya. Nah, yang diajar apa Pak? Ya, pengantar studi sejarah peradaban Islam. Bukan sejarah pemikiran ekonominya. Ya, di dalamnya juga dibicarakan itu, Bro. Di dalamnya itu apa yang dibicarakan? Ya, di dalam apanya silabus itu. Nah, kita akan berbicara tentang masa Abbasiyah. Nah, jadi di salah satu materi itu, nah itu kan berbicara tentang tokoh-tokoh ekonomi Islam. Nah, jadi di kejayaan Abbasiyah itu, nah di dalamnya berbicara tentang ekonomi Islam juga, Bro. Ada mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi Islam nggak sih? Ada. Terus ada mata kuliah sejarah peradaban juga? Ada. Itu mata kuliah UIN. Ya, mata kuliah wajib MKU. Kuliah universitas. Saya ada yang kelewat semua. Ya, saya masuk ke alumni, saya kelewatnya. Skip. Oke, alumni tadi berarti sudah ada 2 orang alumni dari mahasiswa asing ya? Iya. Alumni kita ini ada juga yang lewat S2-nya di luar. Kalau S2 itu nggak di Masuk bekerja apa kan? yang bekerja. Di mana kerja? Siapa tadi? Yahya ya? Iya, iya dengan Hafiz Muhammad Hafiz Toair. Dia dapat sambung mungkin. Dan Tohir ya? Hafiz Tohir. Hafiz Tohir. Toair. Toair. Kalau ya wai ya Ada alumni selain yang mahasiswa asing itu yang kerja di luar negeri? Adakah? Belum. ada info. Di sini berarti sudah punya pusat karir ya? Sudah. Namanya apa tadi? Pusat PT. pengembangan karir dan kemahasiswaan. Iya, karir. Mahasiswaan. Yang dikerjain apa aja tuh? Jadi kita itu membantu mahasiswa dalam hal pertama karir dan kemudian juga tentang tentang karir dan kemahasiswaan. Jadi yang kita kerjakan mengarahkan manusia supaya bisa menjadi entrepreneur. Kemudian yang kedua tentang gimana nanti mereka bisa berkarir dalam hal lain ya, seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ngadain job expo nggak Pak? Belum. Jadi ketika saya mau 2019 itu saya sudah merancang dalam LKK. Kalau yang sekarang kepala UPT-nya siapa?
Pak Erwin namanya. Selama setahun belakangan ini ada kegiatan apakah di UPTC? Tapi untuk ini Prof, untuk kita untuk khusus untuk Fakultas Ekonomi dan Usaha, sebenarnya kita ada diskusi dengan kemarin dengan BTPN saja. Kampus hiring Pak itu namanya. Juga Mas, mungkin untuk di dalam konteks PEDI kita juga pernah melakukan kerjasama job hiring sama BTPN. BTPN di sini. Jadi dari itu kita bisa meluluskan 20 orang mahasiswa. Mereka datang ke sini menseleksi para calon dan yang sudah lulus untuk bekerja di BTPN. Lalu di tingkat rektorat kerjasama dengan Bank Nagari dan untuk penyaluran alumni ini. Oke, sebagai ke dosen, kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kompetensi dosen apa saja ya? Kalau terkait pertama dari sisi penganggaran kita untuk peningkatan kompetensi ada kita akademi writing untuk dosen, dan kemudian di penganggaran kita juga memberikan untuk tulisan-tulisan yang terbit di jurnal Scopus di Sinta, kita sudah memberikan penganggarannya itu ada bantuan itu. Di skema KKR kita ada yang akademik writing